psikolog, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah sosiologi hukum dengan judul Gender dan Hukum Keluarga Islam dalam konteks sosiologi hukum Islam. Pendahuluan. Hukum keluarga Islam mengatur hubungan keluarga dengan dasar ajaran syariah, namun penerapannya dipengaruhi konteks sosial dan budaya setempat. Isu gender menjadi penting karena peran perempuan dan laki-laki berbeda, tapi perlu mendapat keadilan dalam hak dan kewajiban. Selanjutnya ada konsep gender. Yang pertama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Secara filosofis, konsep gender dalam Islam berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan atau mizan yang menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan. Islam menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan bukanlah dasar untuk mendiskriminasi, melainkan untuk saling melengkapi dalam peran sosial dan spiritual. Kemudian ada dalam perspektif sosiologi hukum, merujuk pada perbedaan peran, perilaku, dan atribut yang dibangun secara sosial antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi hukum dan sebaliknya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan seperti pengecilan, perbudakan, dan stereotip. Selanjutnya adalah interpretasi hukum keluarga Islam untuk keadilan gender. Yang pertama, banyak ulama modern dan aktivis feminis muslim menuntut reinterpretasi hukum keluarga Islam. Kemudian, ada pendekatan menggunakan konsep makosid syariah. Selanjutnya ada reinterpretasi membuka dialog antara teks suci dan konteks sosial masa kini. Yang terakhir, bertujuan memberi ruang lebih adil bagi perempuan dalam hak keluarga, perceraian, dan warisan. Ada beberapa tantangan peran gender dalam hukum keluarga. Yang pertama itu ada kesetaraan gender dalam hukum Islam menghadapi hambatan dalam budaya patriarki. Jadi kesetaraan gender dalam Islam ini mengurangi budaya patriarki yang terjadi jika tidak setara gender, karena sang suami contohnya menjadi malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Makanya harus ada kesetaraan gender dalam keluarga ini biar mengurangi budaya patriarki. Kemudian yang kedua, beberapa aturan hukum keluarga dianggap tidak setara secara matematis dan menimbulkan diskusi. Contohnya warisan. Dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pasti berbeda, maka terjadi perselisihan antara keluarga tersebut karena dianggap tidak setara secara matematis dan logis. Kemudian yang ketiga, ketimpangan hak perceraian, di mana sang suami seringkali memiliki keistimewaan dalam menjatuhkan talak. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan. Kemudian yang keempat, perbedaan implementasi dalam hukum keluarga Islam di beberapa daerah dipengaruhi adat dan budaya lokal. Hal tersebut menyebabkan perbedaan implementasi di beberapa daerah. Upaya reformasi hukum keluarga Islam yang ramah gender. Yang pertama ada pembaruan legislatif formal. Jadi pembentukan regulasi hukum keluarga Islam yang dilakukan untuk memperkuat hak-hak perempuan yang diberlakukan secara adil, seperti merevisi undang-undang perkawinan, waris, dan perceraian. Contohnya terdapat pada kompilasi hukum Islam di Indonesia sebagai upaya penyatuan dan penyempurnaan aturan hukum keluarga yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan gender. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan. Jadi, dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam dan praktik keluarga, termasuk mengedukasikan hak perempuan untuk mengajukan perceraian. Dan yang terakhir, implementasi praktik ramah gender. Pengambilan keputusan bersama. Jadi, dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan diskusi kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan yang krusial dalam masalah rumah tangga. Terakhir ada kesimpulan dari gender dan hukum keluarga Islam dalam konteks sosiologi hukum. Itu hukum keluarga Islam pada dasarnya mengandung prinsip kesetaraan gender.
namun praktiknya masih dipengaruhi oleh beberapa budaya patriarki. Diperlukan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan pendekatan sosiologi hukum yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Upaya ini melibatkan reinterpretasi hukum, edukasi, advokasi, dan dukungan legislatif agar keluarga menjadi harmonis dan adil sesuai nilai Islam dan hukum nasional.